para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Nggak pernah sama sekali? Tidak pernah. Sekalipun nggak pernah? Tidak. Saya Pak. Betul. Kafi berbohong. Tapi kalau Di bawah yang namanya bukti Kafi sering kumpul belakang dengan SMP 11 terpidana. yang Iya, percaya nggak pernah kumpul, nggak pernah main. Nah, buat Pak RT Pasren ya, Pak RT Pasren udahlah ya. Ayo jujur lah, jujur. Ciumlah ketek itu, ketek. Masih bau asem udah bau tanah ya. Kafi itu sempat menyatakan keterangannya secara jujur bahwa terpidana itu semuanya tidur bersama di rumahnya Pak RT. Tapi kemudian ada perubahan. Dari perubahan tersebut merubah pernyataan awal yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kafi kayak gitu. Ini yang benar yang mana nih? Yang keterangan pertama apa yang setelah bapaknya datang tiba-tiba berubah ya? Menurut analisa saya pernyataan yang pertama yang benar. Yang benar yang menyatakan bahwa terpidana itu semuanya tidur bersama di rumahnya Pak RT. iya. Pas dia minta tolong, datang ke bengkel teman saya itu, tolong ada yang kecelakaan. Nah terus dia saya bonceng tuh naik motor ke sana ngeliat sama dia. Nah terus si cewek itu, ya udah mbaknya ikut saya yuk laporan ke polsek, kata saya tuh. Terus saya bawa ke polsek, terus saya tinggal saya balik lagi ke TKP. Terus nggak lama saya nyampe ke TKP itu dibarengin sama mobil polsek juga. Cewek itunya ikut ke mobil polsek. Kalau itu saya nggak tahu ya untuk orang mananya. Soalnya dia bilang teman sekolahnya Vina. Dia bilang gitu, ini teman sekolah saya, ini teman sekolah saya, tolong. Dia cuman bilang ini teman sekolah saya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang kesaksian Pak RT yang masih menjadi misteri apakah benar terpidana nginap di rumah Pak RT pada malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Untuk video lengkapnya simak cuplikan berikut ini. Tahun 2016 itu ini ada yang sudah menarik hancur Kang. sebenarnya. Ini Kang, kemarin kan ada keterangan nih dari Kafi nih. Ini dibahas tadi. Kafi bilang diwawancara dengan AB dengan saya itu jam 9 masih ngumpul. Jadi jam 9 dia pamit. Terus kemudian Pasren bilang nggak nginep. Dan pertama kalau nggak salah ditemukan, ini bisa meleset ya. Pertama Vina Eki ditemukan jam 10 katanya Kang. Apa itu juga bisa menjadi bahan Kang? Apa mungkin katanya pemerkosaan bergiliran, terus kemudian pengajaran, penganiayaan, penguasaan bergiliran itu cuma 1 jam durasinya Kang. Itu bisa jadi ini nggak sih, pembahasan nggak sih Kang? Bang, gini, sebenarnya dari pengakuan anaknya RT Kafi yang katanya pisahnya jam 10 ya, itu saja sudah menjadi senjata, sudah menjadi novum bagi Sakatatal dan terpidana lainnya. Karena dalam putusan pengadilan ya, rangkaian peristiwa pembunuhan itu dimulai dari jam 9. Setengah 8 nongkrong di rumah Ibu Nining ya. Jam 9 pindah ke SMP 11 Perjuangan depannya. Nah, kemudian jam 9 lewat itu kemudian ya lewatlah Eki sama Pina. Artinya rombongan pelaku itu kan itu ya, sejak di rumahnya Ibu Nining setengah 8 itu sudah lengkap kalau berdasarkan putusan pengadilan. Lalu kalau kemudian Kafinya mengaku jam 9, pertanyaannya sebelum jam 9 kurang 5 menit, jam 9 kurang 10 menit, tinggal ditanya apakah Kafi masih melihat para golongan Sudirman dan Jaya dan lainnya. Kalau melihat, ya sudah berarti tidak ada dong di rumah Ibu Nining. Maksudnya tidak ada dong kumpul-kumpul di SMP 11. depan SMP 11 Perjuangan. Yang lempar itu, yang lempar. Ya, benar. Yang lempar-lempar itu. Nah, jadi sebenarnya masih ada persimpangan ya waktu
di mana ini menguntungkan para terpidana ini, keterangan Muhammad Kahfi ini. Oke. Good. Bagus. Tinggal pengacaranya aja nih yang jeli nanti dalam mencecar si Kahfi sama Pak RT Pasren itu loh. Jadi keterangan anaknya ini menurut saya ya ini bisa menguntungkan para terpidana ini, keterangan Kahfi. Nggak apa-apa dia ngomong aku jam 9 juga, tapi bisa itu di apa namanya, bisa digali, itu bisa ditarik bahwa anaknya Pak RT ini ya, kalau memang pamitnya jam 9, nah berarti tahu dong, berarti masih ada di rumah kan? Iya, betul. Kan gitu, jam 9 kurang 5 menit masih ada di rumah. Nah sementara di kronologis dalam putusan dari setengah 8 kemudian pindah sampai jembatan jam 9 ya. Nah itu kan jadi bertolak belakang. Jadi ini menguntungkan menurut saya. Ya mudah-mudahan lah. Tinggal pengawalannya, tinggal apa namanya, penasihat hukumnya ya jeli dalam memeriksa atau mencecar si saksi-saksi ini kan. Tidak kenal dekat dengan 6 terpidana lainnya. Sebagai teman, seperti apa sih pernyataan Kahfi itu, benar atau bohong? Ya kalau saya mah emang iya Kahfi itu bohong. Itu bertolak belakang, sangat memang bertolak belakang sih. Itu Kahfi sama terpidana ya teman dari kecil sampai ya 2016 itu. Sama ya pas 2013 ya kita sampai bikin baju bareng, Bob Marley, foto-fotonya juga masih ada. Ya jalan-jalan bareng kemana ya, emang teman dari kecil itu semua. Sering jalan bareng? Sering jalan bareng, apalagi setiap minggu pasti jalan bareng. Namanya itu tuh jalan-jalan pasti setiap minggu itu. Jadi memang mereka kenal dekat ya Mas dari dulu? Kenal dekat, emang kenal dekat. Apalagi Kahfi sama Hadi itu yang kenal dekat. Yang paling dekat Kahfi sama CS lah kurang lebih gitu ya? Iya, CS itu. Nah untuk foto itu salah satu buktinya atau gimana? Iya, foto itu ya, foto ini salah satu buktinya. Siapa aja yang ada dalam foto itu? Ya ini ada Kahfi, ini Hadi, terus ini Jaya, terus Eko, ini saya sendiri, ini ada teman-teman saya juga, Reja, Akbar, sama Anto. Nah foto itu tahun berapa itu Mas? Ini tahun 2013 foto ini. Lalu Mas melihat Kahfi yang seperti ini memberikan kesaksian bohong, itu gimana Mas? Sedih nggak? Atau prihatin nggak? Ya sangat prihatin, pasti sangat prihatin Kahfi kayak gini. Makanya nggak nyangka aja sampai berbuat kayak gini, sampai bohongnya kayak gini mah ya nggak percaya sih. Kubu terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal menanggapi kemunculan Ketua RT Abdul Pasren yang selama ini menghilang. Diketahui Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus tersebut. Sidang perdana PK akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024. Agus Prayoga, kuasa hukum Saka Tatal, menanggapi kemunculan Pak RT Abdul Pasren dengan pernyataan tegas. Menurut Agus, kemunculan Pak RT Abdul Pasren yang selama ini menghilang namun kini muncul kembali merupakan hal yang menarik. Ia yakin bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Agus menegaskan bahwa meskipun ada upaya untuk melakukan pembenaran, kebenaran akan tetap terungkap. Mengenai klaim Pak RT Abdul Pasren bahwa para terpidana dan saksi tidak menginap, Agus menilai hal tersebut tidak relevan. Agus juga menyoroti fakta bahwa Pak RT Abdul Pasren mungkin tidak mendengar kejadian karena tidur. Tapi faktanya para terpidana dan saksi pada tidur di rumahnya. Agus menyatakan bahwa pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang digelar pekan depan, pihaknya akan menyoal pernyataan Pak RT Abdul Pasren. Namun ia juga menyebut bahwa relevansi pernyataan tersebut akan dilihat berdasarkan perkembangan sidang. Agus menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada bukti-bukti yang berkualitas. Selain Pak RT Abdul Pasren, anak Pak RT yakni Abdul Kahfi juga muncul setelah lama dicari warga. Kemunculan Pak RT Abdul Pasren dan anaknya itu sayangnya tidak di rumah mereka, melainkan dalam wawancara dengan sebuah media. Seperti diketahui, gara-gara keterangan Abdul Pasren dan Abdul Kahfi, 5 orang harus menjalani hukuman penjara seumur hidup di kasus Vina. Keterangan Pak RT Abdul Pasren yang menuntun ke-5 orang itu jadi terpidana adalah soal tidur di rumah Pak RT. Kelima terpidana menyatakan mereka tidur di rumah Pak RT Abdul Pasren di malam penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talut.
Pak RT Abdul Pasren kekeh menyatakan mengunci pintu rumah, sementara kelima terpidana mengaku tidur di rumah Pak RT bersama Abdul Kahfi. Kesaksian para terpidana ini diperkuat keterangan saksi lain yang melihat mereka di rumah Pak RT.